Halo Next Devers, ketemu lagi bersama gue Armanda Geraldi di Next Dev Talks ya. Dan kali ini, di episode kali ini kita bakal ngobrol soal komoditas di perairan. Bersama expert yang satu ini. Dan dia adalah alumni dari Next Dev ke-7, betul ya? Betul. Apa kabar? Bro Rizky? Sehat Kang Sehat Aldi? Ya? Alhamdulillah. Nah, ini kita mau ngomongin tentang segala komoditas yang ada di air nih ya. Betul. Kalau misalnya kita ngomongin tentang budidaya udang, faname, budidaya tentang lele gitu ya. Ini mungkin startup lo ini adalah salah satu startup yang bisa ngebantu nih buat orang-orang yang mungkin punya tanah, punya kolam, tapi nggak bisa manage gitu kan. Mungkin bisa diceritain dikit deh tentang si Mina Ceria ya. Oke, halo semuanya. Gue Rizky, CEO dari Mina Ceria. Ya. Mina Ceria itu adalah startup yang menyediakan jasa budidaya ikan terpadu gitu ya, dari hulu sampai hilir gitu kan Yes. Mulai dari persiapan produksinya, produksi sampai penyerapan hasil panen gitu. Mina Ceria ingin ngebantu masyarakat gitu ya, yang sesuai Kang Aldi bilang tadi, yang ingin punya bisnis budidaya ikan, cuman mungkin punya lahan atau punya modal, cuman nggak punya waktu, skill atau pengalaman untuk manage-nya langsung. Betul. Nah, jadi kita menyediakan jasa budidaya 100% kita handle budidayanya sampai kita serap juga hasil panennya. Itu, jadi end to end tuh ya. Betul, end to Nah end. ini soalnya ada cerita menarik dari diri gue sendiri nih, Kang. Jadi dulu gue pengen punya budidaya lele gitu kan. Udah ada kolamnya, ya ada modal sedikit, tapi buat nungguinnya kan repot ya. Maksudnya nih kolamnya nggak di rumah gue juga gitu. Gue harus pergi gitu ya ke daerah Bogor gitu. Nah ini kan ya awal-awal semangat gitu ya, ngasih makan gitu. Pas mau panen nggak ada yang dipanen gitu, karena mungkin nggak dijaga kualitas airnya seperti apa. Ini mungkin bisa dijawab ya, karena end to end itu seperti apa sih? Apakah dari mulai jadi ada orangnya Mina yang akan jagain di sana atau gimana tuh kalau gitu? Oke, jadi yang kita provide satu pasti ada tim operasionalnya ya. Kita akan nempatin orang di sana, dan yang penting itu satu mulai dari input produksinya nih, mulai dari bibit, pakan itu kita sediain. Terus kemudian SOP-nya juga kita sediain gitu, sampai untuk monitoring platformnya pun kita ada. Oh gitu. Jadi ntar misalkan Kang Aldi nih, pengen buka tambak ikan nila atau apa, tinggal bisa mantau nih progresnya gitu. Oh iya. Bisa melalui dikirim via email bisa gitu, ataupun melalui WhatsApp bisa, atau melalui platformnya juga bisa gitu. Dan yang penting hasil panennya 100% kita serap. Jadi nggak perlu takut. Udah pasti nggak rugi lah gitu. Betul. Ya. Dan pasti misalnya punya tambak nila gitu. Nilainya udah pasti diambil semua kan. Udah pasti. Kita tinggal tenang-tenang aja gitu kan di rumah. Mantap sekali. Ini nih yang namanya startup memudahkan hidup lo. Makin males ya kan. Nah cuman biasanya bikin startup itu bermula dari kegelisahan diri sendiri. Tapi kalau Kang Rizky sendiri gimana tuh? Kenapa akhirnya kayak gue mau nih istilahnya jadi vendor orang-orang mau bikin budidaya gitu. Awalnya gimana sih? Kalau awal mulanya ceritanya sama kayak cerita Kang Aldi juga. 2016 lalu gitu ya, gue sama teman-teman mau mulai bisnis gitu ya, bingung bisnis apa gitu. Akhirnya temen nawarin, bisnis udang sama ikan aja gitu. Karena demand-nya ada terus dan lain sebagainya. Cuman waktu itu posisi gue yang masih kerja gitu ya, mikir aduh kayaknya nggak punya waktu deh, nggak punya skill juga untuk ngelola langsung. Justru dari situ kita kepikirannya bukan malah nyari vendor, malah kita aja yang jadi vendor gitu. Bener juga sih. Kita lihat ada peluang gitu kan. Dari situ kita lihat berarti ada orang lain nih yang masalahnya sama kayak gua gitu. Dari situlah kita coba riset gitu, gimana sih pain point orang tuh sampai mereka perlu vendor gitu ya, atau operator gitu. Baru di situ kita riset juga berapa besar sih market size-nya untuk udang dan nila, dan ternyata besar banget. Kayak ikan nila aja gitu ya, market size di Indonesia aja nyampe 30 triliun Kang. Gokil. Gede banget kan. Jadi kalau kita cuma produksi 1 ton ya itu mah nggak ada apa-apanya gitu. Jadi istilah untuk peluang bertumbuh tuh besar. Ada terus. Disitulah akhirnya di situ kami memutuskan nih kayaknya ini bisa jadi peluang bisnis yang bagus dan peluang tumbuh, dan untuk jadi bisnis yang scalable juga besar. Usahanya tambaknya tetap jalan. Akhirnya kita ngerjain tambak orang jadi tambak sendiri jadi nggak jalan ya, jangan jadi punya orang aja, service fee lah ya. Nah tapi kalau ngomongin soal modal bisnis sendiri, jadi service fee kah atau profit share gimana tuh kalau dari Mina sendiri? Kalau skema kerjasamanya tergantung klien mau seperti apa kan. Ada yang profit share, ada juga yang service fee gitu. Jadi sesuai lah
kebutuhan, terus kemudian profil risiko mereka gimana gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang tadi kan resapannya gitu ya bisa diambil semua 100% gitu. Cuman kan itu kan zaman sekarang mungkin ada yang mereka pengen jual sendiri juga gitu. Nggak harus diresapin, cuman akhirnya kalau udah jadi harvesting gitu ya, apa tuh namanya? Kalau udah jadi panen gitu, bisa nggak sih saya mau jadi udah jadi kalengan, bukan kalengan lah ya, udah jadi udang frozen gitu. Gitu mungkin nggak sih sama Mina? Mungkin dibikinin produk langsung gitu. Mungkin banget. Karena kebetulan kemarin ada salah satu klien kita gitu ya. Biasanya kan kita kalau panen kita jual ke beberapa distributor gitu ya di Jabodetabek kayak fokusnya. Nah, kemarin kebetulan ada klien minta bisa nggak ya kita olahin juga gitu hasil panennya. Waktu itu oke, bisa karena kami kebetulan ada akses juga untuk processing. Akhirnya panennya udang gitu ya kita bekuin, kita proses, mereka nerimanya dalam udang kemasan gitu. 500 gram gitu ya, sekitar segitu. Jadi sebenarnya bisa gitu. Sesuai kebutuhan. Jadi sampai ke sana tuh Mina ya, maksudnya memberikan servis buat customer tuh ya bisa. Bisa kita ambil semuanya kasih distributor, bisa juga kalau kalian emang mau jadi satu produk ya boleh juga gitu kan. Mantap sekali ya. Ini dia nih, sekali lagi kalau misalnya teman-teman Next Devers yang lain pengen bikin startup gitu ya, terus masuk ke submission di Next Dev, ya harus yang bisa membantu masyarakat sebenarnya kan ya. Nah, ini kita kalau ngomongin soal Next Dev ya, Mina Ceria ikut Next Dev yang tahun ke-7 gitu kan. Nah, ini coba dong cerita mungkin sekali lagi pengalamannya untuk ikutan di Next Dev seperti apa sih? Jadi Mina Ceria itu ikut Next Dev yang ke-7 ya tahun 2021 kemarin gitu, dan kebetulan alhamdulillah kepilih nih Kang jadi top 3 di jalur Economic Empowerment Track. Mantap. Gitu. Pengalamannya itu prosesnya sebenarnya cukup panjang ya, cuman benefitnya itu banyak banget yang bisa kita dapatkan gitu ya sebagai startup kalau memang lolos terus gitu ya kepilih ke rangkaian kegiatannya. Gitu. Intinya sih kayak gitu ya. Apa sih yang paling dirasa? Apakah in terms of mungkin dapat capital atau memang pelajaran-pelajaran atau ilmunya memang ngebantu banget yang tadinya nggak tahu jadi tahu, itu lebih kemana sih? Jadi kalau Mina Ceria sendiri sebenarnya pada awalnya justru nggak nyari funding, Kang. Justru udah kaya? Enggak juga sih. Cuman waktu itu kami malah ingin menggali gitu kayak sebenarnya startup Mina Ceria ini udah dalam stage apa sih? Udah sesiap apa sih kalau untuk menerima pendanaan gitu. Jadi sebenarnya awalnya kami justru ingin mengetahui gitu ya startup kami kondisinya seperti apa. Nah, di situ kurang lebih ada 3 benefit gitu ya yang mungkin yang bisa saya highlight gitu ya. Yang pertama itu satu, nanti kan itu akan ada sesi-sesi webinar, terus kemudian ada mentoring dengan dedicated mentor gitu, dan itu kita dipantau banget sampai 2 atau 3 bulan gitu ya. Di situ kita bakal dapat banyak insight gitu ya terkait startup kita, dan itu insight-nya bisa saya bilang nggak bias gitu. Jadi benar-benar kita bisa tahu gitu apa sih yang kurangnya dari startup kita dan potensinya apa gitu. Meskipun kadang nyakitin Kang gitu. Komennya kadang aduh kok nyakitin banget ya. Cuman kalau di satu sisi coba ceritain komen yang paling nyakitin gitu. paling nyakitin ya. Seru banyak ya. Cuman waktu itu dibilangin kayak gini, apa rencana bisnismu gitu supaya bisa berkembang scalable. Akhirnya saya jelasin waktu itu kan, wah kalau caranya gini kamu gak bakal bisa berkembang tuh gituin. Sakit tuh ya? Sakit banget dibilang banget, gitu. Kayak orang baru mau mulai lagi semangatnya malah dibilang kayak gitu. Cuman sekarang berkembang kan? Justru dari situ dikasih feedback gitu, dikasih insight, dikasih rekomendasi saran-saran yang applicable gitu, karena kan rata-rata mentornya adalah expert juga. Jadi nggak cuma nyakitin doang, tapi ada feedbacknya. Jadi nyakitinnya bikin sedih, tapi feedbacknya bikin semangat lagi gitu kan. Nah, tapi yang lucu adalah sebenarnya dari Mina Ceria ini kan sebenarnya nggak ada digitalnya ya. Sementara Next Dev ini kayaknya startupnya harus ada digitalnya. Nah, ini waktu itu bisa lolos, apakah memang mau ada improvement di digitalnya atau kayak gimana tuh? Jadi kan Mina Ceria sebenarnya secara bisnisnya gitu ya, secara manual tuh udah dari 2017 Kang. Justru pada tahun 2020, 2021 itu kita ingin transform jadi digital. Makanya itu kami ikut Next Dev, mau ngetes gitu ya, kalau kami nanti jadi digital, apa enggak gitu. Dan ternyata setelah mentoring dan lain sebagainya, kesimpulannya adalah waktu itu, ternyata kalian belum harus jadi digital banget gitu. Yang penting ada
landing page atau website seperti itu. Nanti mungkin kedepannya kalau udah besar banget bisa tuh ngembangin seperti itu. Yang paling penting sekarang kalau orang mau dapetin servisnya ataupun mau ya belilah servisnya gitu, sekarang udah ada, tinggal cek aja ke landing page, terus mungkin nyambung ke WhatsApp gitu ya. Nah, terus mungkin untuk monitoringnya udah mulai kayak digital kah, dikasih dashboard atau gimana? Kalau untuk dashboardnya sekarang kami lagi ngembangin, gitu. Karena memang kemarin hasil diskusi sama user-user kami saat ini mereka belum membutuhkan. Gitu. Jadi cukup email dan WhatsApp aja. Ujungnya dapat berapa sih gitu ya? Iya, pada akhirnya kan gitu ya mereka ya. Oke. Nah, mungkin ini terakhir Kang Rizky. Jadi ini kan Next Dev ke-8 udah mau dimulai nih ya, udah mulai submission. Mungkin bolehlah dikasih pesan-pesan buat teman-teman yang masih ragu untuk mau ikutan supaya mereka lebih yakin lagi gitu kalau produknya ini punya potensi kok gitu. Oke, mungkin kalau teman-teman Next Devers kalian nih gitu yang mau ikut Next Dev ke-8 ya tahun ini, nggak usah ragu karena benefitnya banyak banget. Kalian bisa dapat insight tentang pengembangan startup kalian, terus kemudian juga bisa dapat networking Kang yang penting, baik itu di ekosistem Telkomselnya sendiri ataupun sesama startup. Dan yang ketiga yang penting, nggak kalah penting juga, bisa dapat exposure gitu. Nasional bahkan sampai regional ASEAN juga ya. Betul. Gitu. Karena ya Telkomsel sekali lagi punya satu ekosistem yang sudah jelas dan gede banget jaringannya ya. Ya udah kalau gitu Kang, sehat-sehat selalu Kang. Sukses buat Mina Crianya, buat timnya. Ditunggu pas panen. Oh pasti ya. Undang-undang ntar ya ke kolam kita sama-sama panen udang faname gitu. Ya udah teman-teman Next Dever, kita ketemu lagi di episode selanjutnya gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe channelnya di sini, untuk follow juga langsung di sini gitu ya. Jadi sekarang juga karena masih banyak lagi episode-episode keren di Next Dev Talks ya, pastinya bersama gue Armanda Geraldi. Kalau gitu gue pamit, bye-bye. Next Dev, sustain beyond expectation.